Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel John Traveling. Ya, selamat datang teman-teman di Kota Batam, ya, sebuah kota yang terus berlari mengejar kemajuan. Di video-video sebelumnya kita sering melewati dari kawasan pusat pemerintahan yang modern di Batam Center. Kini kita mulai perjalanan menuju wilayah Barat Daya, ya, daerah Batu Aji. Nah, perjalanan ini bukan sekadar lintas jarak, ya, tetapi menyusuri jejak pemerataan pembangunan yang terus digencarkan pemerintah Kota Batam. Ya, saya berangkat tadi dari persimpangan Sungai Harapan, ya, Sekupang Batam. Ya, sebagai informasi, Sekupang Harapan adalah nama kelurahan yang berada di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, ya, dengan luas wilayah kelurahan sekitar 3,33 km persegi dengan jumlah penduduk di tahun-tahun sebelumnya sebanyak 20.730 jiwa. Nah, sekarang pasti sudah banyak lagi, sudah nambah lagi, ya. Dan kita sekarang berada di Jalan Diponegoro, ya, ini namanya Jalan Diponegoro, menghubungkan dari Sekupang menuju ke arah Batu Aji. Jalan di kawasan ini sebelumnya satu arah dan sekarang sudah dibikin dua arah, ya, dua jalur, ya. Dan jalan-jalan utama yang lebar dan mulus, ya, seperti yang kita lihat di video-video sebelumnya di daerah Batam Center, Nagoya ataupun arah ke Airport Hang Nadim. Ini menjadi bukti komitmen pembangunan infrastruktur yang semakin merata. Oke, kita lihat sekarang, ya. Kita lihat pemerataan pembangunan di Kota Batam ini sampai seberapa meratanya, ya. Dan ini kita akan melalui Jalan Diponegoro ini sampai nanti kita sampai ke daerah Batu Aji, ya. Seperti yang kita lihat, ya, untuk kawasan ini masih dipenuhi dengan hutan-hutan, ya. Hutan-hutan seperti yang kita lihat ini. Dan kalau untuk penerangan jalan sepertinya memang sudah bagus, sudah ada, ya. Dan memang kabel-kabel di sini pun sudah ditanam di bawah. Oke, dan hutan-hutan yang kita lewati khususnya yang di sebelah kiri ini merupakan hutan wisata Mata Kucing, ya. Merupakan destinasi ekowisata yang terletak di Jalan Taman Bukit Golf Tanjung Riau, ya, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Dan kalau nggak salah masuk ke Kelurahan Kibin, ya, Kepulauan Riau dengan luas sekitar 193 hektar. Kawasan ini menawarkan pengalaman wisata alam yang asri dan edukatif bagi pengunjung. Ya, di dalam hutan wisata Mata Kucing tersebut kita bisa melihat kebun binatang mini, kemudian kolam ikan raksasa yang terdapat kolam yang dihuni oleh ikan-ikan besar seperti arwana, lele jumbo, dan arapaima gigas yang panjangnya bisa mencapai 2 meter, ya. Dan juga ada wahana outbound, ya, seperti flying fox, jembatan tali, dan area hiking tersedia juga untuk pengunjung yang ingin merasakan petualangan di alam terbuka, ya. Kemudian di dalam juga ada kolam renang alami, ya, kolam renang yang dikelilingi pepohonan memberikan sensasi berenang di tengah hutan. Ya, teman-teman, ya, kita lihat, ya, kondisi jalan ke sini cukup bagus, ya, dan mulus. Di depan ada simpang jalan, ya. Kalau lurus itu arah ke Tanjung Ucang dan kalau ke kiri itu bisa tembus ke RSUD Embung Patimah. Sebagai informasi, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Embung Fatimah adalah rumah sakit milik pemerintah Kota Batam yang berlokasi di Jalan R. Suprapto Blok D, ya, Kota Batam, Batu Aji, Kepulauan Riau. Diresmikan pada 30 Mei 2011, rumah sakit tersebut merupakan pengembangan dari Puskesmas Batu Aji yang telah melayani masyarakat sejak 8 Oktober 1986 yang lalu. Di sebelah kanan kita itu ada gedung Rumah Duka Tionghoa, ya, yang lebih dikenal dengan krematorium di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Bangunan tersebut telah selesai dibangun sejak awal Januari 2025, ya. Meski masih ada beberapa pekerja yang menyelesaikan tahap akhir pengecatan, secara keseluruhan bangunan tersebut telah rampung dan siap digunakan. Krematorium ini menjadi salah satu bangunan terbesar di Indonesia dalam kategorinya, ya, dengan dana pembangunan mencapai 24 miliar yang berasal dari pemerintah pusat. Oke, teman-teman, ya, kita sekarang sudah berada di kawasan Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Kecamatan Batu Aji ini terdiri dari 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Bukit Tempayan, Kelurahan Buliang, Kelurahan Kibing, dan Kelurahan Tanjung Uncang.
Oke teman-teman ya, kita sudah sampai di bundaran base camp ya namanya, dan inilah kalau arah ke kiri itu menuju ke Genta dan Muka Kuning, kemudian yang lurus itu bisa menuju sampai ke Tanjung Uncang, sedangkan kalau yang putar arah ke kanan kita ke Marina. Bundaran base camp ini merupakan bundaran yang pertama dibangun di Pulau Batam ya, yang namanya Bundaran Simpang Base Camp, yang menjadi sentral penghubung untuk 3 kecamatan yakni Batu Aji, Sagulung, dan Sekupang. Pengerjaan Bundaran Simpang Base Camp ini sudah selesai dikerjakan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau DBMSDA Kota Batam. Di sebelah kanan ini ada satu sekolahan ya, SMPN 047 Kota Batam ya. Ini merupakan sekolah negeri yang ada di Kota Batam yang terletak di Marina City nomor 1 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang. SMP Negeri 47 Batam ini memiliki luas tanah mencapai 25.000 meter persegi yang menjadikan sekolah ini memiliki ruang yang luas dan nyaman untuk proses belajar mengajar ya. Fasilitas sekolah juga mendukung proses belajar mengajar yang efektif dengan akses internet yang memadai dan sumber listrik dari PLN. Sekolah ini pun memiliki laboratorium dan perpustakaan yang lengkap ya untuk mendukung kegiatan belajar siswa. Sebagai lembaga pendidikan yang mengedepankan kualitas, SMP Negeri 47 Batam menerapkan sistem pembelajaran double shift dengan jam belajar selama 6 hari dalam seminggu. Hal ini menunjukkan keseriusan sekolah dalam memberikan peluang maksimal kepada siswa yang menyerap ilmu pengetahuan. Dan di sebelah kiri di depan nampak ada bangunan yang warna biru ya. Ini merupakan Hotel The Merlion ya. Ini merupakan salah satu hotel bintang 3 di daerah Batu Aji. Dan di depan hotel tersebut barusan nampak ya ada Pasar Kaget. Nah itulah Pasar Kaget Merlion namanya ya. Oke teman-teman ya, kalau kita tadi di jalan di Ponegoro kita tidak melihat untuk kabel-kabel yang bergelantungan di atas. Namun untuk arah kemari ini masih ada sebagian ya, tapi yang sebelah kirinya seperti sudah tertanam. Oke, beginilah kondisi pembangunan infrastruktur di Kota Batam menuju kawasan Batu Aji ya, yang terus mengalami perkembangan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan aksesibilitas yang semakin tinggi. Ya, sebagai informasi tambahan ya, Kecamatan Batu Aji ini dibentuk pada tahun 2005 sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Sekupang ya. Nah, wilayah ini memang terdiri dari 4 kelurahan tadi ya, Bukit Tempayan, Buliang, Kibing, dan juga Tanjung Uncang. Ya, ini kita masih di Kecamatan Batu Aji ya, dan di depan nanti ada perumahan Permata Laguna, yaitu salah satu komplek hunian yang terletak di kawasan Batu Aji, Kota Batam ya, Kepulauan Riau. Nanti dari situ saya akan kembali untuk melihat perkembangan atau seberapa meratanya pembangunan di Kota Batam. Nanti kita akan bertolak lagi mulai dari Sungai Harapan menuju ke arah Batam Center ya. Dan inilah Permata Laguna ya, perumahan yang ada di daerah Batu Aji. Oke, saya sekarang berada kembali di perempatan Sungai Harapan ya, dan dari sini saya akan menuju ke daerah Batam Center. Jadi kita bisa lihat ya seberapa meratanya pembangunan terutama infrastruktur di Kota Batam ini ya. Jadi sebagai informasi lagi ya, perempatan Sungai Harapan ini adalah salah satu titik strategis di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau ya. Terletak di Kelurahan Sungai Harapan, kawasan ini dikenal sebagai simpul lalu lintas penting yang menghubungkan berbagai area di Sekupang dan sekitarnya. Dan perempatan tadi ya berada di jalur utama yang menghubungkan Jalan Pramuka dan Jalan Gajah Mada, menjadikannya akses vital menuju pelabuhan domestik Sekupang, kawasan industri, serta berbagai fasilitas umum lainnya. Dan kantor Kelurahan Sungai Harapan sendiri beralamat di Jalan Pramuka nomor 4 dan dapat diakses dengan mudah melalui berbagai moda transportasi. Sungai Harapan tadi terdapat berbagai fasilitas penting juga ya, seperti pusat perbelanjaan, sekolah, dan pusat kesehatan. Keberadaan fasilitas-fasilitas ini menjadikannya kawasan perempatan Sungai Harapan sebagai pusat aktivitas masyarakat di Sekupang. Dan
Dan ini masih pagi ya teman-teman ya. Ini jam 6 pagi di Kota Batam. Seperti yang kita lihat, matahari baru keluar dari ufuk timur ya. Jadi kalau video ini agak-agak kurang terang ya, mohon maaf ya, karena ini memang suasana masih pagi. Kita masih berada di Jalan Gajah Mada ya. Jalan Gajah Mada ini merupakan salah satu arteri utama di Kota Batam, menghubungkan berbagai kawasan penting seperti Sekupang, Tiban, dan Batam Center. Nah, jalan ini memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di kota ini. Seperti yang kita lihat ya, untuk jalan ini sudah ada peningkatan infrastruktur ya untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi, terutama akibat kendaraan berat yang mogok di tanjakan. Kemudian Badan Pengusahaan BP Batam melakukan pelebaran Jalan Gajah Mada. Nah, proyek ini mencakup penambahan 2 jalur baru sepanjang 1,6 km dan 700 meter ya, dengan lebar masing-masing 3,5 meter. Jalur khusus ini dirancang untuk kendaraan berat seperti truk dan trailer ya, dengan kemiringan maksimal 4% agar kendaraan dapat melaju lebih lancar. Oke, kita melewati beberapa kampung ya. Tadi ada Tiban Taman Sari, kemudian ada Tiban Mas ya, dan beberapa nama-nama Tiban ya untuk di sini ya. Salah satunya juga yang di depan nanti kita akan lewati, namanya Tiban Kampung. Daerah Tiban ini merupakan kawasan pemukiman dan komersial ya, yang terletak di Kecamatan Sekupang ya. Dan wilayah ini terdiri dari beberapa kelurahan termasuk Tiban Indah, Tiban Baru, dan juga Tiban Lama. Daerah Tiban ini dilengkapi juga dengan berbagai fasilitas umum termasuk pusat perbelanjaan seperti Tiban Center, tempat ibadah, sekolah, dan klinik kesehatan. Selain itu terdapat juga akomodasi seperti Tiban Guest House dan Bali Bliss Villa Tiban Batam yang menawarkan kenyamanan bagi wisatawan. Dan kita sekarang berada di Sailadi ya, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Sebelah kiri ini ada Pura Agung Amerta Buana. Dan di sebelah kanan kita ini merupakan Waduk Sailadi atau Waduk Sungai Ladi ya. Adalah salah satu bendungan utama di Kota Batam, terletak di Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Sekupang ya. Dibangun pada tahun 1985 dan mulai beroperasi pada tahun 1986. Nah, waduk ini memiliki peran vital dalam penyediaan air bersih bagi warga Batam. Secara spesifikasi teknis ya, untuk tipe bendungan ini merupakan urugan tanah homogen dan tingginya lebih kurang 15 meter dengan panjang 810 meter. Dan bangunan yang di sebelah kiri nampak ya, ini merupakan Universitas Internasional Batam, UIB ya, kampus baru. Dan ini kita sekarang melewati flyover Sailadi ya. Flyover Sailadi ini atau dikenal juga sebagai flyover Laksamana Ladi merupakan proyek infrastruktur strategis yang telah diresmikan pada tanggal 31 Desember 2024 oleh Kepala BP Batam Bapak Muhammad Rudi pada waktu itu ya. Dan flyover ini dirancang untuk mengatasi kemacetan parah di Jalan Gajah Mada, khususnya bagi pengendara dari Sekupang menuju Batam Center. Dengan panjang 120 meter dan lebar 14 meter, kapasitasnya satu jalur dengan 3 lajur mengarah dari Sekupang ke Batam Center ya. Nama resmi flyover ini flyover Laksamana Ladi ya, diambil dari nama tokoh sejarah Melayu Riau Laksamana Ladi. Ya, dampak dan manfaat flyover ini diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh dari Sekupang ke Batam Center yang sebelumnya bisa mencapai 1 jam saat kondisi macet. Dengan adanya flyover ini, waktu tempuh diperkirakan menjadi lebih singkat, meningkatkan efisiensi transportasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Batam. Dan di depan ada lagi satu flyover ya. Nah, yang ini merupakan flyover Laluan Madani. Ini merupakan proyek infrastruktur yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan di simpang jam. Nah, terutama saat jam sibuk dengan volume kendaraan yang mencapai 272.000 per hari. Flyover ini memiliki panjang 460 meter dengan 3 lajur di setiap arahnya dan dibangun oleh PT Pembangunan Perumahan atau PP ya. Dan pembangunan juga melibatkan desain yang memperhatikan unsur artistik dengan ornamen Melayu dan pencahayaan yang indah.
Dan kita sekarang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Batam, merupakan salah satu jalan utama yang terletak di kawasan Batam Kota, Provinsi Kepulauan Riau. Ya, jalan ini menghubungkan berbagai area penting dan dikelilingi oleh sejumlah fasilitas umum serta institusi pemerintah. Ya, seperti yang kita lihat ya, untuk kondisi Jalan Jenderal Sudirman saat ini sudah luar biasa ya. Dengan satu jalurnya ini pun ini udah berapa lajur? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lajur ya. Jadi memang pelebaran jalan di Kota Batam ini lagi digesa-gesanya. Dan kabel-kabel pun di sini sudah tidak kelihatan di atas ya, semuanya mungkin sudah ditanam di bawah atau underground ya. Pembangunan jalan raya di Batam sedang aktif dilakukan oleh BP Batam. Nah, fokus utama adalah peningkatan infrastruktur jalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Batam. Proyek-proyek jalan yang dibangun antara lain peningkatan Jalan Yosudarso, Jalan Hang Tua, dan juga pembangunan jalan baru di berbagai kawasan. Jalan-jalan raya di Batam ini, terutama yang daerah Batam Center, sudah luar biasa banget ya. Ini lebar-lebar sekali. Mudah-mudahan ini diimbangin dengan sistem drainase yang cukup bagus, sehingga tidak terjadi adanya banjir pada saat hujan ya, misalkan ya. Dan sepertinya proyek strategis pembangunan jalan ini masih menjadi salah satu prioritas utama Batam ya, guna menyiapkan infrastruktur pendukung investasi. Seperti halnya 9 ruas jalan yang menjadi sasaran pembangunan, yaitu antaranya Jalan Prambanan, kemudian ada Jalan Kuda Laut, Jalan Ahmad Yani, Jalan R. Suprapto, Jalan Letjen Suprapto, Jalan Gajah Mada yang tadi kita lewatin ya, dan Jalan Kartini, Jalan Engku Haji Tua, dan juga Jalan Lumba-Lumba. Semua ruas jalan ini mendapatkan perhatian lebih ya untuk saat ini guna menyiapkan infrastruktur pendukung investasi di Kota Batam. Semoga proyek-proyek tersebut terrealisasi dengan baik ya di Kota Batam dan mendapatkan hasil yang bagus sehingga para investor masuk ke Batam dan membuka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya sehingga bisa memakmurkan warganya sendiri terutama ya. Oke teman-teman ya, setelah kita melewati beberapa area di Kota Batam ini, dan jika kita meninjau perkembangan Kota Batam, tampak jelas bahwa kawasan pusat kota seperti Batam Center, Nagoya, dan sekitarnya mengalami pertumbuhan yang pesat, baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, maupun fasilitas publik ya. Namun pertanyaannya, apakah pembangunan ini sudah merata ke seluruh wilayah Batam, termasuk daerah hinterland seperti Galang, Rempang, dan Belakang Padang, dan juga daerah Batu Aji yang tadi kita kunjungin ya. Nah, menurut kalian, apakah pembangunan di Batam sudah berjalan secara adil dan menyeluruh, atau masih ada ketimpangan antar wilayah? Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya teman-teman ya. Namun pastinya Batam akan terus tumbuh jadi kota modern dengan berbagai pembangunan besar di tengah kota ya. Dan mudah-mudahan ya Batam akan terus maju dan berjaya. Oke. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel Jom Traveling ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.